Meski padi telah ditanam di Nusantara 3.500 tahun sebelum Masehi hingga kini, masih banyak yang gagal. Mau tahu cara agar bernas dan penuh barokah? Simak lebih lanjut dalam video ini. Sahabat kebun tales, kali ini saya hendak berbagi terkait 5 kunci penting menanam padi agar bernas dan barokah. Bagi masyarakat Indonesia, padi memiliki makna yang penting hingga di berbagai wilayah di Indonesia. Padi memiliki mitos atau cerita tersendiri yang secara umum digambarkan sebagai dewi kemakmuran dengan berbagai versi cerita. Ini menunjukkan pada atensi berikut apresiasi yang luar biasa terhadapnya. Dalam buku Kamus Sejarah Indonesia yang ditulis Robert dan Audrey, padi diperkirakan masuk ke Nusantara sejak 3.500 sebelum Masehi. Artinya memang sudah sangat lama dan memang telah menjadi bahan pangan masyarakat hingga muncul berbagai ritual penghormatan. Bahkan masuk dalam salah satu lakon wayang Dewi Sri yang selalu dikejar-kejar oleh para pria yang hendak menyuntingnya karena kemolekan dan sebagainya. Hingga para pria ini menjadi hama penyakit pengganggu. Bahkan ketika sudah dipanen dan masuk dalam tempat penyimpanan di Sentong Gupit Mondrogino, sehingga harus dijaga sosok naga. Karena padi sungguh mendapat tempat yang terhormat, maka budaya padi dipelajari dengan sungguh-sungguh oleh para leluhur Nusantara, sehingga ditemukan serangkaian ritual dan prasyarat agar padi yang ditanam berhasil dan membawa kemakmuran bagi para petani dan pihak lain yang mengkonsumsinya. Berikut saya paparkan beberapa prasyarat penting yang sebaiknya dilakukan agar padi yang ditanam menghasilkan buah yang bernas dan memberikan berkah bagi seluruh kehidupan. Yang pertama adalah cara pandang terhadap padi. Makna menanam padi adalah sebagai bahan pangan yang hidup dan terkait dengan banyak makhluk hidup lainnya dalam proses menjadi gabah. Artinya padi tidak dipandang sebatas bahan pangan yang diproduksi massal atau sebagai objek barang penghasil keuntungan. Sikap ini terkait dengan bagaimana petani mengenal, memahami, dan memperlakukan padi sejak dari penyimpanan benih, penyemaian, perawatan, hingga panen dan kembali pada tempat penyimpanan. Bahkan makin dalam lagi, efek nasi yang dikonsumsi akan sangat berbeda bagi tubuh dan orang yang memakan jika padi ditanam dengan penuh perasaan dan sukacita. Berikutnya kedua, memahami siklus padi berikut potensi hama dan kebutuhan unsur haranya agar tumbuh optimal. Banyak petani yang kurang peduli dan hanya mengandalkan kebiasaan. Bahkan di beberapa tempat memberikan pupuk kimia yang berlebihan dan tidak tepat sehingga tidak efektif, boros, bahkan merusak kesuburan tanah karena mikroorganisme tanah mati dan kualitas hasil yang tidak optimal. Dalam gambar ini bisa disimak apa saja hama yang berpotensi mengganggu di setiap umur, dan di setiap umur kebutuhan hara apa yang sebenarnya harus dipenuhi, sehingga
pada fase-fase tertentu tidak perlu membuang pupuk-pupuk yang sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi atau belum diperlukan. Berikutnya ketiga, menanam padi menerapkan Pranoto Mongso. Mungkin para pihak, saya pernah bareng dengan akademisi yang mengatakan Mongso telah kacau, tapi itu lupakan saja karena mereka sebenarnya belum begitu paham. Salah satu bukti yang tidak terbantahkan adalah musim-musim buah itu masih rutin. Apakah setiap hari kita bisa jumpai durian? Atau apakah kucing setiap malam kawin? Dalam hal ini banyak yang tidak bisa menjawab. Artinya bahwa musim yang dipandang kacau karena pemanasan global itu pada konteks esensi nyatanya masih rutin, terutama pada buah-buahan tahunan. Ini menjadi penanda. Dalam siklus Pranoto Mongso baru akan terulang itu ketika sudah mencapai 32 tahun. Sebagai contoh, Windu Adi ini punya maksud atau karakter windu yang baik dan mengandung banyak keelokan. Artinya bahwa windu Adi itu memiliki sifat baik dan mengandung sesuatu hal yang positif, yang indah. Lalu kedua adalah windu Kuntoro. Berarti windu yang banyak mengandung bencana atau terjadi kondisi-kondisi anomali di alam yang sifatnya bencana bagi manusia, meskipun sesungguhnya itu normal bagi dinamika alam. Yang ketiga adalah windu Sangoro. Windu ini bersifat basah, banyak mengandung air bah. Lalu keempat adalah windu Sancoyo, berarti windu yang banyak memperlihatkan kegiatan pembangunan. Nah, ini adalah karakter windu dalam Pranoto Mongso, sehingga keadaan curah hujan tahun demi tahun itu tidak akan sama persis atau identik. Penerapannya secara lebih mudah seperti ini. Musim tanam 1 dilakukan pada Mongso Labuh atau awal penghujan. Saya biasa menerapkan golong 1 ini pada bulan November, pertengahan hingga akhir November, atau yang selalu saya gunakan sesuai juga dengan ketersediaan sumber daya, tenaga, traktor dan sebagainya. Golong kedua yaitu pada bulan Desember, di pertengahan hingga akhir. Ini yang selalu saya pilih. Kemudian pada musim tanam kedua dilakukan pada masa Mongso Mareng atau menjelang kemarau. Ini ditanam pada pertengahan bulan April hingga akhir April. Berikutnya masa tanam ketiga atau Mongso Kemarau. Jika memungkinkan karena ketersediaan air bisa tanam padi dan tidak tanam padi, maka sebaiknya tanam setelah bulan Agustus melampaui tanggal 17. Saya biasa menyampaikan agar upacara 17-an dulu baru tanam. Khusus untuk palawija sebaiknya ditanam sebelum bulan Agustus. Nah, ini kenapa? Karena ada hama, penyakit, dan kondisi yang sudah saya uji itu tidak menghasilkan buah yang maksimal. Sangat mencolok perbedaannya dengan yang bulan Mei. Berikutnya pada hari tahapan keempat, hal penting keempat yaitu ini akan lebih akurat. Jika dilakukan akan lebih bagus, yaitu tanam pada hari dan pasaran yang sesuai dengan peruntukan panen. Ya, ini dalam gambar sudah kita jelaskan. Berikut.
para leluhur Nusantara telah memberikan hitungan hari dan pasaran yang tepat untuk menanam sesuai jenis tanaman berdasarkan jenis material yang akan dipanen. Ini memang belum dikaji secara objektif begitu, tetapi saya punya keyakinan bahwa di dalam hari dan pasaran itu terkandung konstruksi konstelasi energi alam, sehingga akan ada perbedaan satu dengan yang lain, hari dan pasarannya. Saya tuliskan di sini sesuai ketetapan yang telah ada bahwa hari Senin, Selasa, dan seterusnya itu memiliki angka yang tersebut ya dalam layar. Berikut juga pasaran dan angkanya. Lalu cara penerapannya, hari dan pasaran untuk waktu tanam berdasarkan jenis yang mau dipanen. Ini sebagai penjelasannya bahwa untuk yang dipanen akar atau umbinya, misalnya wortel, ubi, jalar, dan sebagainya, itu kategori dipanen oyot atau akar. Ini punya angka 1. Lalu yang dipanen batangnya, wit atau pohon, ini misalnya kayu-kayuan, kayu jati, kayu meranti, dan sebagainya. Kemudian yang dipanen daun-daunnya itu memiliki angka 3. Misalnya apa? Sayur-sayuran. Lalu yang dipetik buah atau woh, itu dipanen buah-buahnya. Ini memiliki angka 4. Simulasinya atau prakteknya seperti ini. Kita anggap hari yang paling pertama ini Senin Pon. Senin itu 4, Pon itu 7. Kalau dijumlah ketemunya 11. Dihitung berulang 1 sampai 4 hingga jatuh pada hitungan 11. Maka jatuhnya hitungan angka ketiga, yaitu godong daun. Jadi hari pasaran Senin Pon sangat tepat untuk menanam dari jenis tanaman yang dipanen daunnya, misalnya sayur-sayuran, tembakau, dan sebagainya. Jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut atau masih bingung, silahkan tulis di ruang komen. Saya lanjutkan ke hal penting terakhir. Yang penting untuk saya sampaikan adalah perawatan. Di awal video ini sudah diingatkan bahwa layaknya padi seperti Dewi, maka butuh perhatian dengan sepenuh hati dalam merawat, menyapa, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Lakukan dengan sepenuh hati agar padi tumbuh dan menghasilkan buah yang maksimal, dan bahkan menjadi berkah bagi siapa saja yang mengkonsumsi, karena dalam bulir padi terdapat doa-doa kebaikan. Jika masih ada gangguan tikus dan sebagainya, silakan simak video yang lain. Karena saya juga sudah menyampaikan bagaimana cara pengendalian secara alami dan sederhana, cukup dengan hal-hal yang tersedia di sekitar kita. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.